Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanin. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat para pengurus Pondok Pesantren Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia, yang terhormat asatid dan asatidah Pondok Pesantren Tahfidz Quran Kendaga Insan Mulia, yang terhormat keluarga dari Uhtina Aisyah, dan yang terhormat teman-teman seperjuangan Angkatan 5 yang insyaallah diridhoi Allah. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah. Selawat berbingkaikan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu. Alhamdulillah, di hari ini kita akan sama-sama mendengarkan setoran jadah terakhir oleh teman kita, yaitu Uhtina Aisyah yang berasal dari Bali. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah melancarkan dan melimpahkan keberkahan pada acara kita pagi hari ini. Selanjutnya, yakni acara inti, yaitu setoran jadah terakhir oleh Uhtina Aisyah. Kepada para mustami, silakan membuka surat Al-Jasiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifil riyahi ayatul liqaumin ya'qilun. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Fa bi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Wailul likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla 'alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzabin alim. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin min wara'ihim jahannam wala yughni 'anhum ma kasabu syai'an wala mattakhadhu min dunillahi awliya walahum adzabun adzim. Hadza huda walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun mir rijzin alim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qul lil ladzina amanu yaghfiru lil ladzina la yarjuna ayyamallahi liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa 'alaiha thumma ila rabbikum turja'un. Walaqad atayna bani Israilal kitaba wal hukma wan nubuwwata wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Wa atainahum bi ayatin
وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن الظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم
Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Sudah kita dengarkan setoran jadah terakhir Uhtina Aisyah. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita lanjutkan acara ini, yaitu prakata dari Khotimat Uhtina Aisyah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mana tanpa beliau kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman dan tidak bisa merasakan indahnya Islam saat ini. Yang terhormat kepada para pengurus Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia, yang saya hormati, kepada keluarga saya yang telah hadir, dan yang saya hormati pula asatizah dan teman-teman seperjuangan Angkatan 5 yang saya banggakan, yang insya Allah selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tak henti-hentinya saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima kasih yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meridhai dan mempercayai saya untuk menjaga kalamnya, memilih saya untuk membersamai Al-Qur'an dan memberikan saya berlimpah-limpah kenikmatan Al-Qur'an yang bisa saya rasakan sampai kini. Saya ucap terima kasih kepada orang tua saya dan keluarga saya yang telah memberi izin untuk berjuang di sini, mendukung saya dan mensupport dan memotivasi dan memberi banyak motivasi kepada saya untuk bisa bertahan hingga saat ini. Saya ucap terima kasih kepada guru-guru saya yang telah mendoakan dan meridhai saya, memberi banyak dorongan untuk tetap di jalan Al-Qur'an dan memberi banyak nasihat-nasihat yang Masya Allah menjadi pegangan saya sampai saat ini. Saya ucap terima kasih juga kepada seluruh kepengurusan PPTQ Kendaga Insan Mulia yang telah menjadi wasilah banyak kebaikan yang saya dapatkan, menjadi wasilah lebih dekatnya saya dengan Al-Qur'an, yang mengizinkan saya menghafal dan mentadaburi Al-Qur'an. Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan sebaik-baik balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Saya ucap terima kasih kepada para donatur yang telah memfasilitasi saya dalam menghafal Quran. Semoga Allah memberi berlipat-lipat balasan atas kebaikan yang telah diberikan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menemani saya dan mensupport saya untuk tetap berjuang, tetap bertahan, tetap menjadi teman Al-Quran. Semoga kita bisa bersahabat hingga ke surga. Pesan dari saya, nikmatnya menghafal Al-Quran bukan tergantung ayat yang kita hafal, bukan juga tentang cepat atau lambatnya menghafal, tetapi nikmat menghafal Al-Quran ketika kita tidak peduli pada orang lain yang lebih cepat dari kita menghafalnya dan gak peduli seberapa tantangan hafalannya, selain hanya peduli pada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tuh bakal merasa dak-dik-duk jatuh cinta gitu sama Allah pas kita baca ayat Al-Quran. Pas waktu gitu menghafal bakalan terasa nikmat banget. Percaya deh sama Allah. Semoga yang udah hatam bisa tetap istiqomah sama Al-Qur'annya, bisa tetap jadi bestinya Al-Qur'an. Dan semoga yang belum hatam bisa cepat Allah beri rezeki untuk menghatamkan Al-Qur'an. Tetap bersama Al-Qur'an ya. Untuk saya
Semoga bisa istiqomah dalam dalam bersama Al-Quran. Semoga tetap istiqomah dalam Al-Quran. Semoga bisa mentadaburi Al-Quran. Semoga bisa lebih bestian gitu sama Al-Quran. Dan semoga goals Godul Basor saya bisa berhasil. Amin. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Lan suksema. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Uti Aisyah yang telah menyampaikan pesan dan kesannya. Semoga selalu diistiqomahkan bersama dengan Al-Quran. Acara selanjutnya perkata dari wali santri Uktina Aisyah, dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana kita diberikan kesehatan secara online, dan adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, alhamdulillah bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'at, hingga kepada kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian serta aku sekalian, terima kasih yang tidak terhingga kami sampaikan kepada yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah membimbing kita semua, Ananda Aisyah, kepada keluarga kami. Alhamdulillah bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bergaul, bisa berteman dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Aisyah beserta teman-teman dan anak-anakku sekalian bisa menjaganya, karena menjaga ini adalah yang paling berat. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada wabil khusus Umi, semoga diberikan selalu kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Kemudian saya ingin mengucapkan kepada pengurus Yayasan Kandaga Insan Mulia, kemudian kepada Ustadz, Ustazah, kemudian kepada teman-teman Ananda Aisyah yang telah bekerja sama dan sama-sama bekerja, yaitu saling bahu-membahu, bagaimana untuk saling membimbing satu sama lain, untuk sama-sama bisa mempelajari Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Tak lupa kepada Pak kegiatan-kegiatan seperti saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini mungkin saya khususnya yang paling bahagia saat ini bisa menyaksikan secara langsung dan
Ananda Aisyah bisa tampil dan menghatamkan Al-Quran. Kami dari keluarga memang sangat mendukung, karena mohon maaf ibunya, kemudian ketika alhamdulillah ini semua berkat Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah, mereka semua bergaul dengan Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran di baik TPQ maupun di madrasah. Alhamdulillah. Jadi saat ini insya Allah saya paling bahagia rasanya bisa menyaksikan Ananda Aisyah bisa tampil, bisa menyampaikan, dan bisa menghatamkan Al-Quran. Tapi selalu saya tetap pesan sama Aisyah dan umumnya untuk teman-temannya Aisyah, ya nguyuh mungkin boleh, istilah nguyuh itu apa ya, bekerja terus keras gitu, tapi tetap harus dijaga. Jadi Al-Quran itu, di dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan bahwa untuk menghafal Al-Quran itu sudah Allah mudahkan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan karunia-Nya kepada Ananda Aisyah dan juga teman-teman yang seperjuangan dengan Aisyah untuk sama-sama menjaga Al-Quran, menghafal dan mengajarkannya kepada yang lain. Itu yang lebih penting. Saya kira mungkin tersedak apa ya, tidak banyak untuk menyampaikan, tapi ucapan terima kasih sekali lagi kepada Ustadzah dan asatid, kepada Umi, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para donatur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada wali santri dari Ukhti Aisyah. Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Acara selanjutnya yaitu prakata dari Ustazah Jian. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, Senin, tanggal 20 Mei 2024, saudara kita, adik bungsu kita, Aisyah telah menyelesaikan ziyadah 30 juz. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ridhonya dan rahmatnya kepada Aisyah dan juga kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua agar tetap berinteraksi bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah nyata tentang seorang anak tunanetra yang hafal Al-Quran. Kisah ini dikutip dari YouTube Swimming Travel Channel. Memiliki keterbatasan bukan berarti kita pasrah dengan keadaan. Inilah yang dilakukan oleh seorang pemuda berusia 11 tahun bernama Mu'ad. Ia berasal dari Zajirah As-Sa'adah di Mesir. Dan Masya Allahnya dia memulai menghafal Al-Quran di usianya yang baru 6 tahun. Ia berkata,
Aku menghafal dengan perasaan yang berat dan sulit, tapi aku yakin ini akan menjadi kenikmatan yang luar biasa, entah nanti di dunia ataupun di akhirat, dan ini akan menjadi bekal saya di hari kiamat, yang akan menolong saya di hari kiamat. Ia belajar dan menghafal Al-Quran kepada seorang syekh. Jadi ketika dia ingin mensetorakan hafalannya, ia harus melakukan perjalanan panjang karena jarak dari rumahnya ke rumah syekh itu jauh. Ia berkata, ia sering datang kepada syekh dengan separuh hafalan Al-Quran, yaitu setiap 3 hari dalam sepekan. Bahkan sebelumnya hanya 2 hari dalam sepekan. Kemudian ia memohon kepada syekhnya, tetapi syekhnya menolak. Ia berkata, syekhnya itu sangat tegas, bahkan hanya mengajarkannya 1 ayat saja. Jadi ketika datang 3 hari dalam sepekan itu, Mu'adz ini mengoptimalkan berinteraksi bersama Al-Quran. Jadi dia merelakan enggak main bareng teman-teman sebayanya gitu. Dalam keterbatasan itu, Mu'adz tetap bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberinya nikmat gitu. Bahkan ia sampai berdoa agar Allah tidak memberikannya kembali penglihatannya. Ia berkata, Alhamdulillah atas segala nikmatmu yang kau berikan kepadaku. Engkaulah yang mengambil penglihatanku, dan aku selalu berdoa setiap sholatku agar engkau tidak mengembalikan penglihatanku. Kemudian lanjutnya, semoga dengan ini semoga dengan tidak kembalinya penglihatanku bisa menjadi hujahku di hadapan Allah di hari kiamat nanti, sehingga siksamu tidak terlalu berat kepadaku. Dan semoga dan ketika aku dihadapkan kepadanya dan Allah bertanya kepadaku, apa yang engkau lakukan dengan Al-Quran? Semoga sekiranya hal ini bisa meringankan azabku. Dia Maha Penyayang kepada siapapun yang dikehendakinya. Mu'adz juga menjelaskan bahwa dengan kemampuannya menghafal Al-Quran, dia menjadi sosok yang mandiri dan berani. Ia berani melakukan apapun sendiri. Ia berani pergi kemanapun sendiri. Ia berkata, Alhamdulillah, dengan karunia Allah yang diberikan kepadanya, yaitu sebagai penghafal Al-Quran, ia menjadi sosok yang berani. Ia tidak perlu ditemani oleh siapapun, tetapi ayahnya sangat mengkhawatirkannya. Mu'adz juga Mu'adz juga mengambil kaidah dari Ibnu Qayyim rahimahullah yang isinya Allah tidak memutus atas segala hambanya satu pintu dengan hikmah, kecuali Allah membukakan baginya 2 pintu dengan rahmatnya. Kendati demikian, Mu'adz juga pernah marah gitu karena ia buta beda dengan yang lainnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasa marah dan kesal itu hilang. Ia berkata, ini adalah takdir dan ketetapan Allah. Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, jika Allah menguji hambaku dengan mengambil kedua penglihatan matanya, kemudian ia bersabar, maka
aku akan menggantikan kedua penglihatannya dengan surga. Di akhir kisah ini, Mu'adz berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan aku sebagai pewaris surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam. Dari kisah ini banyak sekali pendapat yang dapat diambil, tapi diantaranya itu pertama, Allah lagi-lagi mengingatkan kita tentang pentingnya rasa syukur dan sabar dalam menghadapi semua keadaan, termasuk juga kita dalam berinteraksi bersama Al-Quran. Yang kedua, memiliki keterbatasan tidak menjadikan kita berputus asa gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf untuk salah kata dan perbuatan, dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Zihan yang telah menyampaikan motivasi dan semangatnya kepada kita. Semoga kita semakin semangat membersamai Al-Quran. Alhamdulillah, acara Hataman Ukhtina Aisyah yang telah selesai. Semoga kita selalu diistiqomahkan bersama Al-Quran, dan semoga yang belum selesai jiadah bisa cepat nyusul. Mari kita tutup acara ini dengan melafadzkan hamdalah, istighfar sebaik-baiknya, dan disempurnakan oleh doa kafaratul majelis. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.